terus berjuang. Jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan. Jangan menganggap NKRI bisa dibohongi. Jangan menganggap NKRI bisa ditipu. Untuk kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga. Segera benah diri, segera bersihkan diri. Karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Oke, anak-anaknya saya tanggung biaya pendidikannya sampai selesai SMA, bila perlu sampai perguruan tinggi. Pemprov menanggung mereka. Kehidupan keluarga yang ditinggalkan kita akan jamin sampai mereka kembali normal, misalnya punya suami lagi atau anak-anaknya punya kemampuan untuk membiayai keluarga. Jadi kalau recovery sosial saya pikir nggak ada problem, tetapi kan nyawa nggak bisa ditukerin dengan recovery sosial. Tetapi yang paling penting adalah pengelola tambang harus bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa ini, baik kerusakan lingkungan maupun hilangnya nyawa orang. Dan nyawa orang yang hilang itu kan bukan hanya persoalan, dan ini bukan satu, jumlahnya sangat banyak. Untuk itu penambang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Karena peringatannya sudah dilakukan. Saya sendiri secara pribadi dulu sebelum menjadi gubernur sudah datang ke sini. Dan saya meminta langsung untuk dihentikan. Karena menurut saya waktu itu kok nggak memenuhi standarisasi pengelolaan tambang yang memiliki basic K3. Dan ini memang kayaknya juga tidak punya inspektur tambang, tidak punya pengawas tambang, dan tidak punya ahli tambang. Gitu. Mungkin kalau tambang plastik mereka punya. Iya kan Pak, ini izin masih dengan sampai nanti November, sampai Oktober. Namun memang SOP-nya seperti itu ya, yang Iya kalau gini aja kan sudah menimbulkan problem. Ya kalau sudah problem ya cabut. Resiko yang saya cabut mereka gugatan PT UN. Ya nggak apa-apa, itu resiko saya. Pak, biar kejadian ini tidak terulang lagi Pak, ini apa perlu yang dilakukan? Pokoknya begini saja deh, sejak saya memimpin, kan saya sudah mengeluarkan surat edaran larangan alih fungsi lahan, itu pertama kan. Kemudian yang kedua, meminta kepada SDM dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan moratorium terhadap izin pertambangan. Yang ketiga, kita sudah menutup ratusan tambang ilegal dan Polda Jabar sudah memproses pidana beberapa tambang ilegal. Dan yang berikutnya adalah moratorium tidak ada lagi perpanjangan izin pertambangan di Jawa Barat. Cukup kan? Ada yang lebih tegas dari ini tanya? Oke? Kasih. Sekarang ada di rumah? Ada. Tapi belum. Kasih ya. Penegasan penutupan terkait dengan tambang ini. Ya. Penegasan aja. Ketiga izin tambang yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren Al Azhariyah sudah dicabut sejak tadi malam dan tembusan pencabutannya sudah saya sampaikan ke Pak Kapolda sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, meminta kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan perubahan tata ruang. Wilayah ini untuk dirubah bukan areal penambangan, tapi areal kawasan hijau
Dan kemudian yang ketiga meminta Perhutani untuk mencabut ASO-nya, kerjasama penambangan. Bukan hanya di sini, di seluruh provinsi Jawa Barat saya minta Perhutani mencabut seluruh kerjasama penambangan dan selanjutnya dikembalikan kembali menjadi kawasan hutan. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Ya, saya kan berbicaranya ini dulu kan. Nanti dulu kita akan bicara. Kan musibah. Kan kalau sekarang saya harus menyelesaikan yang besar dulu. Yang kuli kan Bapak bisa ganti, kuli bangunan, kuli nyangkul, kuli tenaga kebersihan, banyak loh Pak pekerjaan. Ya. Iya Pak. Iya. Bapak nangis karena kehilangan pekerjaan, orang lain menangis karena kehilangan nyawa Pak. Kehilangan nyawa juga karena buat makan. Iya, tapi kan buat makan juga kalau meninggal mau apa? Ya, gitu loh. Kalau hanya kan kuli dapatnya berapa sih kuli pertambangan? Itu kan 100. Kan saya udah nanya dulu satu-satu. 100.000, 150.000. Tapi sekarang gini, keluarga yang ditinggalkan mungkin 21 orang. Siapa yang nanggung? Yang nambangnya nanggung nggak? Pemerintah lagi, Pak. Ya.